Haleluya. Shalom semua. Selamat pagi. Saya percaya semua sudah bersedia untuk memuji Tuhan. Amin. Amen. Amin. Mari sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita, mari kita lihat firman Tuhan. Haleluya. Di sini dalam Mazmur pasal 150 menyatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Amen. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang besar. Amen. Amen. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Amen. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amen. Haleluya. Ya, walaupun di mana kita berada, di rumah atau di mana saja, mari kita terus memuji Tuhan kita. Amen. Amen. Haleluya. Mari kita mulakan dengan bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Mari Joyce. Alright. Apa kabar semua? Baik-baik semua? Mari kami nyanyikan lagu bersyukurlah.
rumah Tuhan ada hanya satu alasan, adalah untuk menyembah Dia. Amen. Dan kami pun harap di rumah juga akan hanya ada satu alasan datang pada hari ini untuk menyembah Tuhan, Raja segala raja. Amen. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Ben. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yes. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mata terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari kita menyanyi dan menari untuk Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus,
lagu Dekat Padamu. Amen. Haleluya. Oh. Itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Mari pada saat ini kita menyatakan betapa kita dahaga akan Dia, betapa kita ingin Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mau mengejar-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih
Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan adalah untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Engkau. Terima kasih. Amen. Ku percaya padamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Sekali lagi katakan. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman akan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman akan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu terbaik bagiku. Mari kita menyanyi sekali lagi. Indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, Mari kita memberi kepada ku tahu Tuhan jalan-jalan pujian dan penyembahan kami. terbaik bagiku. Sekali lagi. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik Terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amen. Haleluya. Terima kasih Bapa kerana pagi ini yang begitu indah, yang kami tahu bahwa Engkau telah menuntun jalan-jalan kami untuk kebaikan kami, untuk perlindungan kami,
untuk memberi perkenaan kepada kami, kerana Engkau Bapa adalah Bapa yang mulia, Bapa yang maha kasih, Bapa yang memberi keindahan dalam kehidupan kami Bapa. Kerana Yesus Bapa, kami di sini boleh masuk ke tatamu Bapa. Kerana Yesus Kristus Bapa, kerana kasih karunia-Nya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa, kalau bahwa Engkau sentiasa akan menuntun jalan-jalan kami dalam musim ini Bapa, supaya kami mengerti tentang kehendak-Mu, kehendak-Mu yang sangat luar biasa, kehendak-Mu yang sangat mulia dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita beri tepukan kepada Tuhan. Amen. Amen. Okay, terima kasih kepada Eunice dan juga kepada semua pemuzik dan juga pembantu penyembahan, Joyce dan juga band. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita seharusnya mau berdoa ya, berdoa untuk Sabah ya. Kita tahu bahawa sebenarnya kita ini top untuk satu minggu ini ya. Itu sebabnya kita mesti berdoa untuk beberapa perkara sebenarnya. Kita tahu bahawa jemaat kita, Brother Simon, Betty, Agatha dan Dimo ya, saudara Dimo dan Agatha sekarang di hospital ya. Itu sebabnya kita mau berdoa untuk mereka ya. Kerana kita mengasihi mereka, kita mau perlindungan Tuhan dari kepada mereka masa ini. Pastor baru mendapat SMS dari mereka ataupun yang dikenal WhatsApp atau Telegram bahawa ada sedikit perubahan yang baik. Mari kita memberi pujian kepada Tuhan ya. Sentiasa kita mesti berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Ya, yang di rumah, yang ada keluarga, selalu berdoa untuk perlindungan. Kita tahu dalam Mazmur, ya, dalam Mazmur 46 ya, ayat yang kedua. Ya, di sini kita tahu bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tidak siapa yang boleh melindungi kita, tidak siapa yang boleh memberi kekuatan kepada kita, kerana Dialah penolong dalam kesesakan ya, sangat terbukti. Itu yang kita mesti memegangnya bahawa Allah kita, Allah yang kita menyembah, Allah Bapa dalam nama Yesus bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan ya, dan sebagai penolong dalam kesesakan ya, yang sangat terbukti. Dia telah membuktikan kebaikan dalam kehidupan. Masa ini adalah masa kita untuk menoleh dan memfokuskan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kerana dalam ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut ya. Jangan takut, jangan goyah ya. Jangan kita goyah dan takut apa yang berlaku, tetapi kita tetap teguh dalam iman dalam Yesus Kristus. Sekalipun bumi berubah, ya, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, ya, jangan. Sekalipun ribu, ya, dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan gelora, yang penting kita mesti tetap teguh dalam Tuhan Yesus ya. Kerana Dia adalah tempat perlindungan kita. Mari kita berdoa untuk saudara Dimo dan juga kepada saudari Agatha yang datang kepada gereja kita dan mencari Tuhan dan dapat dihiburkan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya pastor ini, hati pastor ini selalu mau kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami mengasihi, kami amat bersyukur dan berterima kasih kerana perubahan yang baik dalam
kesihatan dan juga perkembangan ya Agatha di ICU dan juga kepada saudara Dimo. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahawa tiada yang dapat menghalang kesembuhan mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau akan menguatkan tubuh saudara Dimo dan juga saudari Agatha sebagai satu suami dan isteri dan juga anak-anaknya Betty dan Simon, bahawa Engkau akan menyelubungi mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu, kuasa kekuatan-Mu, and you will build a hedge of protection. Kamu akan membina satu tempat perlindungan seperti apa yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Satu tempat perlindungan dan kekuatan dalam keluarga ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amen. Amen. Ada beberapa pengumuman yang pastor nak sebutkan sebelum Pastor Albert akan berkhotbah pada pagi hari ini. Kita tahu bahawa hari Sabtu kita sudah habis selesai dengan Bisom ya, dengan modul tafsiran Kisah Para Rasul. Sangat menarik kerana kita habiskan siri ini sampai pukul 3 lebih ya, 3 lebih. Wah, ini satu rekod. Mereka kata pasal rekod. Tapi bila saya tengok wajah-wajah mereka masih di sana. Ya, mereka masih di sana. Maksudnya di sini mereka ini betul-betul mahu dengar firman Allah. Itu sebabnya bagi kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang Kristian, kita mesti dipemuridkan dengan firman Tuhan ya. Itu sebabnya saya menyarankan untuk bulan depan, kerana bulan depan dikenali sebagai bulan convocation ya, bulan convocation. Ya, kita akan mendapat pendeta apa yang dikatakan Pak Agus Dimawang untuk mengajar kita. Mari kita rujuk kepadanya. Ya, pelayanan pastoral. Pastoral ini bukan untuk pastor ya. Pelayanan pastoral maksudnya pelayanan penggembalaan. Kerana tiap-tiap kita adalah gembala kepada beberapa orang. Itu sebabnya kalau kita mau tahu tentang pelayanan pastoral, sila datang, kerana untuk bulan depan adalah dikenali sebagai introductory offer. Maksudnya kita akan membuatnya sebagai percuma. Percuma maksudnya percuma ya. Kerana apa? Kerana kita juga mau merayakan komunikasi kita ya, communication kita ya, communication kita bulan depan, kerana kita akan merayakan lebih kurang 20 lebih orang ya, untuk apa yang dikatakan untuk mendapat CJ diploma dan juga advance diploma. Kalau advance diploma mereka sudah bersama-sama menyertai Bisom 4 tahun. Dengan itu mari kita sama-sama datang merayakannya ya. Dan juga Pak Agus Demawan sekarang ini adalah presiden ketua ya sekolah Sakti di Malang, Indonesia. Dia telah menggantikan Pak Gatot Budi Nyono. Dengan itu sebabnya pastor juga mahu mengadakan apa yang dikatakan Bisom mengadakan introductory offer supaya ramai daripada kalangan kita tahu siapa dia Pak Agus. Itu sebabnya saya mencadangkan kepada mereka yang di gereja kita dan juga kepada mereka daripada gereja-gereja lain di online menyertai ya. Kalau mau sila lihat kepada koordinator itu ya, saudari Lydia dalam telefon itu. Kalau anda berminat untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelayanan pastoral. Okay. Next slide please. Juga kepada mereka yang faham tentang bahasa Inggeris, kita juga adalah apa yang dikatakan gereja yang ada kaitan dengan AOIC. Kalau kamu tahu apa maksudnya AOIC, AOIC ialah Alpha
Omega International College. Ya, yang juga bertauliah macam BISOM, ya, APTA, ATA, kalau di AOIC, ya. Dengan itu kepada mereka yang mau belajar tentang Pentecostal Foundation dalam bahasa Inggeris, anda boleh refer ataupun anda boleh merujuk kepada Sister Annie, ya. Itu sangat penting kepada kita yang di sini. Kalau mau tahu, telefonlah gereja, ya, untuk perkara ini, untuk topik Pentecostal Foundation. Saya bersyukur kerana ada kala saya dengar, saya buat assignment, saya belajar tentang apa yang berlaku dalam kesaksian, ya, kesaksian dalam kebaktian doa. Saya mau menyarankan terus berdoa untuk gereja kita, terus berdoa untuk Malaysia pada kali ini, ya, sangat penting bagi kita untuk berdoa untuk Malaysia. Saya baru mengajar, ya, modul tafsiran para rasul. Kunci yang terpenting untuk pembangunan gereja atau pembinaan gereja adalah doa. Itu saja. There is no shortcut. If we don't pray, we don't see the result. If we pray, we can see the result. Kita akan dapat tengok tentang resultnya kalau kita berdoa. Dengan itu saya bersyukur kerana semua dari kalangan kita sungguh-sungguh mau berdoa. Ya, dengan itu mari kita sama-sama untuk berdoa pada masa ini, ya, masa musim ini untuk berdoa, dan juga connect group. Saya amat bersyukur bahawa saya lihat semua apa yang dikatakan senyuman yang murni, senyuman yang manis bila saya nampak tiap-tiap gambar di dalam connect group. Itu maksudnya connect group kita akan bertumbuh kerana semua orang mahu datang ke connect group. Ini adalah masa untuk kita tidak mahu diasingkan. Jangan asingkan bila kamu ada masalah hidup. Ini adalah masa bila anda ada masalah hidup, kita berkumpul supaya kita sama-sama melepaskan apa dalam hati kita dan juga mendengar dorongan-dorongan dari firman Tuhan dan juga berdoa bersama-sama. Di sini kita boleh share dengan lebih pribadi, ya. Dengan itu saya menyarankan sebagai senior pastor kamu orang supaya menguatkannya di dalam connect group anda. Dengan itu saja pengumuman pada pagi hari ini, ya. Di kalangan kita tahu banyak orang jab-jab, ada demam-demam. Jangan risau, demam itu 2 hari. Pastor juga mengalaminya. Pengalaman demam 2 hari. Hari yang kedua saya tidak boleh bergerak, betul? Sister Annie tahu. Aduh, kenapa jab Pfizer ini teruk? Jab pertama tiada, macam tubuh kita macam tidak senang. Jab kedua saya, haleluya. Tapi saya hidup. Yang penting kita sudah dijab supaya kita ada apa yang dikatakan tempat perlindungan. Bagus untuk kita. Itu sebabnya Tuhan telah memberi kita ilmiah dan hikmat untuk melakukannya. Pergi jab. Jangan kata, ada orang kata ini tidak alkitabiah, itu salah. Sorry. Kepada mereka yang katakan begitu, gereja mereka yang katakan itu, minta maaf. Kita semua mesti kena jab. Pastor sendiri yang kena jab. Kerana apa? Itu adalah perlindungan kita. Amen. Itu sangat penting. Ya, kita jab dia. Ya, kata jab. Okey, dengan itu sekarang ini kita akan membuka ruangan mezbah kita kepada Pastor Albert untuk berkhotbah dalam nama Yesus. Amen.
Dan saya dengan begitu sukacita kerana kita dapat bersama-sama untuk minggu ini. Dan pada pagi ini, kita akan melihat satu watak yang penting dalam Alkitab ataupun kehidupan seseorang yang bernama Paulus. Ya, Rasul Paulus. Dan melalui Rasul Paulus, kita tahu dia telah melayani Tuhan dengan begitu gigih, begitu bersemangat, begitu keras sekali. Kerana ini dia mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pelayanan Rasul Paulus, apakah tujuan, saudara-saudari? Tujuannya bukan untuk menambah nama baik dia, ya, bukan kerana uang, bukan kerana nama, ataupun bukan kerana kedudukan posisi, ataupun kerana mau menjadi orang yang termasyhur. Bukan. Tujuannya bukan, ya. Oleh itu pada pagi ini kita akan melihat dan kehidupan ada. Dan saya dengan begitu sukacita kerana kita dapat bersama-sama untuk minggu ini. Dan pada pagi ini, kita akan melihat satu watak yang penting dalam Alkitab ataupun kehidupan seseorang yang bernama Paulus. Ya, Rasul Paulus. Dan melalui Rasul Paulus, kita tahu dia telah melayani Tuhan dengan begitu gigih, begitu bersemangat, begitu keras sekali. Kerana ini dia mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pelayanan Rasul Paulus, apakah tujuan, saudara-saudari? Tujuannya bukan untuk menambah nama baik dia, ya, bukan kerana uang, bukan kerana nama, ataupun bukan kerana kedudukan posisi, ataupun kerana mau menjadi orang yang termasyhur. Bukan. Tujuannya bukan, ya. Oleh itu pada pagi ini kita akan melihat dan kehidupan Paulus, dan melalui teladan contoh yang baik ini kita mau belajar apakah kita boleh menjadi satu contoh teladan di dalam kehidupan kita. Ya. Sebab kita tahu pelayanan misi ataupun kehidupan misi Paulus memang bukan untuk sendiri, tetapi untuk nama Yesus, memuliakan nama Yesus sahaja. Dan inilah satu teladan yang baik untuk kita sebagai seorang Kristen. Oleh itu pada pagi ini, saya mau saudara-saudari menumpukan perhatian kepada satu buku di Perjanjian Baru, iaitu buku Kolose. Kolose. Ya, buku Kolose adalah satu di mana kata-kata Paulus ini memang hebat, memang bersemangat, dan kita boleh belajar bersama-sama. Ya, adakah saudara-saudari sudah bersedia? Mari kita bersedia dan mari kita membuka hati kita
supaya Roh Kudus yang akan berkata di dalam hati kami. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Sementara itu saya akan share screen ya di komputer ini, dan mari kita berdoa dahulu ya. Mari kita berdoa dahulu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Bapa di surga, kami mau terima kasih kerana nama Yesus kami mau meninggikan, memuliakan. Dan pada pagi ini kami terima kasih kerana Roh Kudus bersama dengan kami. Kami tahu, ya Allah Bapa, Anda bersama dengan kami dan memimpin kami supaya kami tidak akan tergoyah dalam iman kami ini, ya Tuhan. Dan saya juga berterima kasih untuk saudara-saudari seiman saya di dalam Kristus. Kami sudah bersedia mendengar firman Tuhan, mendengar kata-kata Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan berbisik di dalam hati kami ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami semua berdoa di dalam nama Yesus Kristus sahaja. Kami berdoa. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Melalui kehidupan misi Rasul Paulus ini memang kita boleh belajar banyak perkara. Ya, banyak perkara. Dan apabila kata-kata di Paulus ini berbisik untuk ataupun diucapkan kepada gereja jemaat-jemaat di Kolose ini, memang kita tahu mengapa Paulus begitu serius, bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dalam pagi ini juga saya akan memberikan beberapa misi kehidupan Paulus, beberapa ya, lebih daripada 5 di sini, tetapi saya rasa ada 7 ya. Saya rasa ada 7 di sini, dan lepas itu kita akan membuat satu kesimpulan, ya. Mari kita bersedia. Okey, nomor 1 ya. Tajuk ialah misi ya, misi kehidupan Paulus, dan tajuknya iaitu mempersembahkan firman Tuhan. Di manakah kita boleh melihat Paulus mempersembahkan firman Tuhan? Memang di buku Kolose kita akan membaca di firman ini. Di sini berkata bab 1 ayat yang ke-25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, kepada kamu. Ya, saudara-saudari, Paulus memberitakan Injil ataupun firman Tuhan kepada jemaat di Kolose. Itulah yang dikatakan, sebab tugas ini, pelayanan ini khas diberikan oleh Tuhan ataupun dipercayakan, katakan di sini, dipercayakan Allah kepada Rasul Paulus. Dan tugas itu memang tugas yang berat, sebab memberitakan firman Tuhan berat. Sebab berat, mungkin ada yang menerima, ada yang tidak mau menerima. Dan apa yang akan terjadi kepada orang yang tidak mau menerima? Memang berat, sebab firman Tuhan yang akan menjadi satu dorongan, satu tumpuan kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini diubah, ditukar menjadi baik, menjadi seorang yang suci di depan mata Tuhan. Siapa yang akan mengubah? Siapakah dia? Yaitu memang Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang kita tahu
Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini berkata, misi yang pertama ini memberitakan firman, ya, memberitakan firman Tuhan. Itulah misi pelayanan dalam kehidupan Paulus ini memang sesuai, sebab kita tahu dia memberitakan satu berita yang baik ke seluruh dunia, ya, ataupun ke jemaat-jemaat di pada masa itu di Kolose. Dan Paulus memberitahu ya bahwa para jemaat di Kolose misinya diberi oleh Allah. Dan Injil Allah ialah Injil mengenai siapa? Ya, saudara-saudari. Injil Allah ialah mengenai berita baik, ialah mengenai Yesus Kristus yang penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Kalau kita lihat dunia ini memang dunia yang gelap. Kalau kita lihat dunia ini memang dunia yang sudah gagal, ya. Ya, banyak orang-orang yang sudah jatuh, ya, ataupun dibelenggu oleh dosa, ya, mereka gagal. Oleh itu, firman Tuhan adalah penuh dengan kehidupan. Ya, berita-berita baik ini mengenai Yesus, bahwa Yesus mati di kayu salib dan hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian dan membawa satu berita yang baik, yaitu apa? Satu harapan. Orang yang berdosa mendapat satu harapan, boleh menjadi orang bisa, boleh menjadi orang suci di dalam Tuhan. Inilah berita dia. Dan saudara-saudari, kita tahu selepas Paulus boleh dikatakan dia sudah menjadi seorang Kristen, dia sudah menjadi pengikut Kristus. Pada masa itu dia tahu dia mempunyai satu tugas. Dia dipanggil oleh Tuhan dan misinya ialah untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa motivasi untuk Paulus terus melayani Tuhan ke desa-desa, ke pekan-pekan, ke mana-mana saja, ke daerah-daerah, ke mana-mana saja dia pergi, dia dihantar, dia memang bersemangat untuk tujuan pelayanan ataupun misi kehidupan ini. Saya nak tanya, pastor nak tanya di sini, ya, apakah misi gereja kita? Apakah misi gereja kita? Saya tahu, ya, banyak ada kawan-kawan di luar negara, kawan-kawan saya yang memberitahukan, ya, memang mereka ada gereja, mereka pergi ke gereja, tetapi apakah misi gereja? Ya, apakah gereja adalah satu kelab, ya, supaya semua orang boleh berkumpul di situ? Ya, apakah misi untuk gereja ialah apa? Dan kedua, saya tanya ini sebab supaya kita akan membuka mata kita, hati kita. Apakah? Sebab ini bukan saja mengenai gereja, ini mengenai kita. Ya, mengenai kita, kehidupan kita sendiri. Ya. So, soalan kedua ni, adakah gereja mempersembahkan Injil Allah kepada orang yang memerlukan? Kalau kita lihat keadaan sekeliling kita ini, memang banyak orang yang sedih, memang orang yang banyak yang gagal, yang berduka cita, ya, yang sedih, yang begitu hilang harapan, begitu banyak, ya, rintangan-rintangan. Apakah gereja? Apakah tugas kita?
Adakah kita memberitakan, mempersembahkan Injil ini kepada orang yang memerlukannya? Dan ketiga, bagaimana pula dengan kehidupan pribadi kita? Ya, secara pribadi. Adakah kita mempunyai kawan-kawan, kita mempunyai saudara-saudara kita, kita mempunyai ahli-ahli keluarga kita, kita mempunyai banyak-banyak rakan sekerja kita. Secara pribadi, adakah saudara-saudari menyebarkan berita baik ini? Ya, soalan-soalan ini ditanya, tetapi kita dengan sendiri kita tanya. Pastor juga tidak sebab kita ini hanya untuk membuka hati kita dan membuka mata kita secara rohani. Okey, kita teruskan dengan misi yang kedua ini. Misi kedua ataupun misi kehidupan Paulus yang kedua mengikut buku Kolose bab 1 dan juga bab 2 ini, misi kedua ialah memimpin setiap orang kepada kesempurnaan, perfection, kesempurnaan dalam Kristus. Apakah maksud di sini saudara-saudari? Mari kita lihat satu ayat di sini, yaitu Kolose bab 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang. Satu orang pun tidak ditinggalkan, tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Perkara ini mengikut Kolose bab 1 dan juga bab 2, itulah misi kehidupan Paulus. Dan misi yang kedua ini ialah memimpin tiap-tiap orang. Untuk apa? Untuk berusaha, untuk mengejar, berusaha dengan rajin sekali kesempurnaan dalam kehidupan. Di dalam Kristus kehidupan kita harus diubah. Kehidupan kita ini harus disempurnakan. The perfection, perfection in Christ. Apakah maksudnya kesempurnaan dalam Kristus? Kita tahu Yesus Kristus adalah Tuhan yang sempurna, adalah Tuhan yang maha suci. Kita tahu. Tetapi bolehkah kita menjadi seperti Kristus? Bolehkah kita menjadi ataupun mempunyai kesempurnaan? Hidup yang sempurna di dalam Kristus. So, oleh itu, misi Paulus ialah mengajar. Misi gereja ialah mengajar. Mengajar apa? Alkitab, firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Supaya hidup kita disentuh oleh Tuhan dan Tuhan mengubah kehidupan kita yang tidak suci ini supaya menjadi suci. Amin. Amin, saudara-saudari. Oleh itu misi Paulus ialah mengajar dan juga berharap jemaat-jemaat mereka tekun mengejar kehidupan kesucian dalam Kristus. Memang kehidupan kita dalam dunia ini susah sekali kalau kita katakan susah sekali, ataupun kalau nak menjadi sempurna memang mustahil di dalam dunia ini. Sebab dunia ini memang gelap, memang berdosa, memang gagal, dan kalau kita mengikut, kalau kita menggunakan tenaga kita memang susah, memang tidak berusaha, memang kita berjaya, tidak berjaya. Tetapi
Jangan menjadi satu alasan, ya, excuse, satu alasan, oh, pastor, saya tidak boleh diubah. Oh, saya menjadi seorang seorang Kristen. Oh, susah, memang susah. Kehidupan saya ini yang berdosa ini susah, memang susah diubah. Betulkah, saudara-saudari? Oh, memang susah saya nak mengejar kesempurnaan seperti Kristus. Susah. Sebab saya orang berdosa. Nah, itulah misi yang kedua ini. Paulus mengajar supaya jemaat di Kolose ini mereka boleh diubah. Harus diubah. Dan mereka harus berusaha mengejar kesempurnaan ini. Ya, itulah misi kedua. Nah, saya nak tanya. Ya, saya nak tanya, tetapi saudara-saudari di sana ya sendiri menjawab saja. Okey? Nah, ini bukan peperiksaan ya. Ini bukan peperiksaan, jangan pastor juga tidak akan memberi markah ya, tidak. Tetapi ini tujuannya ialah membuka hati kita, mata kita dan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itu saja maksud di sini ya. Nah, saudara-saudari, adakah Anda mencuba dengan sedaya upaya supaya hidup sempurna dan menyenangkan hati Tuhan? Ya, Tuhan memang begitu senang hati apabila melihat anak-anak seperti saudara dan saudari kita dapat hidup dengan seperti Kristus. Memang kita susah dalam dunia ini nak menjadi seorang orang suci, memang susah. Tetapi memang boleh juga. Ya, dengan pimpinan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus memang kita boleh. Dengan firman Tuhan apabila kita diajar memang kita boleh. Apabila kita merendahkan diri memang kita boleh diubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, amin. Misi yang ketiga ini, saudara-saudari. Misi yang ketiga. Nah, misi yang ketiga ialah apa tuh? Hati dihiburkan dan didorongkan. Ya, ataupun diyakinkan, digalakkan. Ya. Dan antara mari kita lihat dahulu firman ini ya, firman ini. Nah, firman ini yaitu Kolose bab yang kedua. Ayat yang kedua. Nah, hari ini kita hanya tumpu Kolose bab 1 dan 2 saja ya. Tapi saya akan memetik ya bukan setiap perkataan, setiap ayat, tetapi saya akan memetik beberapa ayat di situ saja ya. Kolose bab 2 ayat yang kedua. Nah, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahsia Allah yaitu Kristus. Memang salah satu misi kehidupan Paulus ialah memang dia pergi ke daerah-daerah, tempat-tempat yang berlainan supaya ya berita Injil ini dapat diberitakan ya, disebarkan dan juga pergi ke seluruh tempat ya untuk menggalak ya jemaat-jemaat ya di mana saja dia dihantar ya. Itulah misi Paulus. Saudara-saudari, itulah misi Paulus. Mengalak, menyakitkan, mendorong mereka supaya hati mereka terhibur. Ya, terhibur. Hati yang Hati yang duka cita itu ditukar, disembuhkan dan diberikan hati yang gembira, hati yang senang. Amin. Itulah misi Paulus. Itulah misi Paulus. Dan itulah kehendak Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Ya. Nah, dorongan ataupun galakan, kata-kata galakannya, kata-kata yang meyakinkan adalah senjata rahasia. Ya, untuk membina iman kita. Kalau kita nak mengalahkan saudara-saudari seiman dalam Kristus, biarlah kata-kata kita ini, yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang menjadi dorongan, menjadi galakan kepada orang lain. Ya, jangan kita mempersendakan orang. Ya, kita memberi apa? Galakan. Apalagi kalau itu adalah kehendak Tuhan. Ya, ya memang kita dunia ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan rintangan dan masalah. Ini juga termasuk kehidupan orang Kristen, saudara dan saudari. Kita berhadapan dengan banyak, ya kita dibeli, kita dipersendakan dengan kata-kata yang kesat, ya yang tidak baik. Memang. Tapi firman Tuhan ataupun misi kehidupan Paulus mengajar kita. Mengajar kita. Bukan saja untuk jemaat-jemaat saudara-saudari seiman. Ia juga termasuk kepada, ya memberikan galakan kepada ahli keluarga kita. Saudara-saudara kita. Maupun di dekat maupun di jauh sekali. Ya, dengan sekarang kita banyak teknologi yang bagus-bagus. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada ini, ada itu, ada Twitter, ada banyak lagi. Ya. Kita berada di Sabah, tetapi saudara kita di Australia ataupun di England, dengan satu, ya. Kalau dulu hanya telefon, tulis surat, jauh sekali. Tapi sekarang teknologi bagus. Ya, canggih-canggih. Ya. Kita bisa ataupun kita boleh mendengar suara ya di seberang laut, di seberang sana itu dengan jelas sekali. Saudara-saudari, gunakan ataupun gunalah kehidupan kita menjadi satu dorongan kepada orang lain. Nah, Filipi 2, bab yang kedua, ayat yang ketiga sampai ke ayat keempat di sini berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Iya. Atau puji-pujian yang sia-sia. Iya. Sebaliknya, hendaklah dengan hati rendah apa? Dengan apa? Hati yang sombong? Hati yang dengki? Dengan apa? Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, saudara-saudari. Itulah yang diajar oleh firman Tuhan. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain ya lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, kita harus merendahkan hati ya, merendahkan diri. Tuhan senang kalau kita ya dengan hati yang merendahkan, bukan hati yang sombong sekali. Jangan ya, saudara-saudari jangan. Tapi kita pilih hati yang rendah, hati yang merendahkan diri. Amin. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, kalau ini bahasa Inggris ialah selfish. Ya, selfish bukan jual ikan ya. Selfish itu macam orang yang pentingkan sendiri, mau melihat sendiri baik saja. Ini jangan. Ya, jangan. Ya, memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mengutamakan orang lain. Itulah motif dorongan ataupun galakan. Ya, mengapa kita mengalahkan orang lain? Kita mau melihat orang lain juga diangkat ataupun kehidupannya juga diberkati. Itulah maksud motif ataupun motif ya dorongan.
Nah, satu contoh yang baik ialah kehidupan Barnabas kepada dan juga Paulus. Nah, sebelum menjadi seorang Kristen, Paulus ialah orang yang begitu boleh dikatakan begitu dengki, begitu marah, begitu sebelum dia menjadi seorang Kristen, dia pergi ke tempat-tempat lain untuk menangkap dan juga menganiaya orang-orang Kristen. Kita tahu ya, itulah cerita dia. Dan puji Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, Paulus diselamatkan. Ya, diselamatkan. Nah, kita harus ingat ya, orang ini, Paulus ini, sebelum dia menjadi seorang Kristen dan juga kehidupannya selepas menjadi seorang Kristen sudah diubah. Ya, sudah diubah. Tetapi apabila kita harus tahu, nah Paulus dia sudah menjadi seorang yang ubah, seorang Kristen, dia telah menerima Yesus sebagai juru selamat dia, dan dia mau pergi ke gereja, katakanlah, ya, dia mau pergi ke gereja. Apa dia mau buat? Selepas dia menjadi seorang Kristen, apa dia mau buat? Dia pergi menyembah Tuhan, dia juga mau mendekati Tuhan, ya, betul tak? Selepas ya menjadi seorang Kristen. Tapi sebelum itu, sebelum menjadi seorang Kristen, Paulus juga pergi ke gereja. Tetapi apa dia buat? Dia menganiaya, menangkap orang-orang Kristen. Betul tak? Nah, sekarang dia sudah menjadi seorang Kristen. Siapakah, bolehkah kita menerima dia dengan secara terus terang? Oh, puji Tuhan, dia sudah menjadi seorang Kristen. Ya, saya menerima. Bolehkah? Mungkin kita juga takut. Saya rasa gereja-gereja jemaat pada masa itu mereka takut sebab dengar saja nama Paulus, mereka takut sebab apakah tujuan dia datang ke gereja? Apakah tujuan dia mau datang ke sini menangkap kita kah? Menganiayakan kita kah? Ya, dia sudah menjadi seorang orang yang seorang orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, siapa yang mendorong dia? Ya, Barnabas. Kalau mengikut ya erti nama Barnabas, artinya ialah memberi dorongan, encourager, memberi dorongan. Ya. So oleh itu watak ataupun watak yang diberikan oleh Barnabas kepada ini Paulus ialah dorongan. Ya. Dia memberi satu dorongan kepada Paulus, dia memimpin, dia membawa ya Paulus mungkin masuk ke gereja ya ataupun mengenali gereja pemimpin-pemimpin pada masa itu, dan ya gereja-gereja pada masa itu ya mereka begitu ya dengan hati senang mereka ya dipercayai ya, mereka dipercayai oleh siapa? Saya rasa jawapannya ialah Barnabas. Orang yang bagus. Ya, orang yang bagus. Nah, saya nak tanya, adakah Anda seorang yang memberikan galakan? Ataupun kita menjadi orang yang tidak menggalakkan? Ataupun sebaliknya? Ya, oke. Kedua, bolehkah kita mencari jalan ataupun cara untuk memberi keyakinan kepada orang lain seperti yang ditunjukkan oleh Barnabas kepada Paulus? Kalau dalam gereja, dalam syarikat, dalam rumah, dalam mana-mana saja kita berada, maupun kepada orang Kristen maupun orang yang belum menjadi Kristen lagi, ya apa kita harus buat? Kita memberi dorongan. Ya, melalui kata-kata, melalui cara-cara yang baik, ya, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja menyenangkan hati Tuhan, ini memuliakan nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Misi yang kedua, saudara-saudari. Misi kedua dalam kehidupan misi Paulus ini, yaitu bersatu dalam
kasih. Satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi satu. Satu di dalam Kristus. Amen. Ayat yang saya mau petikkan ialah dari Kolose bab kedua, bab kedua, ayat yang kedua. Mereka bersatu. Mereka bersatu dalam kasih. Dan sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Memang Tuhan mau memimpin kita dengan cara Dia, dengan kehendak Dia. Tetapi kita harus mengenali, kita harus mengerti apakah pimpinan Tuhan. Dan salah satu apa yang dikatakan Kolose bab 2 ayat 2 ini, mereka bersatu. Nah, Paulus mengambil berat tentang perpaduan dalam Kristus. Dia tahu apabila jemaat-jemaat bersatu, ini menunjukkan kekuatan. Dan Tuhan pasti senang begitu. Kehendak ini adalah kehendak Tuhan apabila gereja sehati sejiwa. Nah, saya nak bacakan 2 Korintus bab 13 ayat yang ke-11 ya. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Oh, haleluya. Terimalah segala nasihatku. Apakah di situ? Sehati sepikirlah kamu. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Akan menyertai kamu. Saudara-saudari, saya tahu gereja harus, saya rasa bukan sahaja Paulus begitu mengambil berat. Saya tahu dan saya pasti juga Tuhan juga mengambil berat mengambil berat. Kalau gereja berpecah belah, Tuhan memang sedih. Tuhan memang sedih. Kalau gereja, jemaat, katakanlah tidak boleh katakan memang dalam pelayanan saya selama lebih daripada 30 tahun ini sebagai seorang pastor, banyak perkara-perkara di gereja saya sudah lihat banyak kali. Antaranya ialah tentang perpaduan di gereja. Memang banyak gereja bersatu, padu, tetapi juga ada banyak gereja berpecah belah. Secara terang ini, secara terang-terang. Tetapi gereja, kalau bandingkan gereja yang bersatu, padu, dan juga bandingkan dengan gereja yang berpecah belah ini, manakah satu? Manakah satu yang lebih kuat ataupun kukuh? Saya boleh katakan gereja yang sehati sejiwa. Gereja yang berpecah belah, mereka tidak bermusuhan itu, susah. Susah sekali. Nak dikembangkan. Susah sekali. Memang ada kebaktian. Memang. Tapi orang-orang di situ kalau katakan mereka tidak boleh, kalau ada yang saya dengar, ada yang saya tahu, kalau saudara itu di sana, saya tidak mau datang. Dia datang, saya tak mau datang. Saudara-saudari, adakah hati Tuhan senang sekali?
melihat anak-anaknya berpecah belah? Sedih. Sedih. Ya. Ya, di situ. Nah, ini apa gambar ini? Ini binatang apa hari ini? Ya. Binatang ini landak ya. Dipanggil landak. Landak ini banyak duri ya. Banyak duri. Saya nak ceritakan satu cerita lah ya. Cerita ni. Nah, cerita ini ialah ada sekumpulan ya landak. Sekumpulan landak binatang ini landak. Mereka pada musim sejuk ya, sejuk. Kalau sejuk, begitu sejuk sekali ya. Ya, sejuk dan mereka perlu ya tenaga, ya mereka perlukan ya bersatu padu ya. Dan sekumpulan landak ini ya mereka dalam satu kumpulan dan mereka pada sebab masa sejuk ini, musim sejuk ini, mereka di dalam satu ruangan ya, satu ruangan dan mereka ya bersama-sama. Tetapi agak susah juga sebab mereka berduri ya, sebab mereka berduri, badan mereka berduri ya. Dan ada yang ya duri itu kena ya landak yang lain, ada yang sedikit luka, ada yang sedikit berdarah ya. Dan bukan senang sebab mereka hidup bersama-sama ya. Tetapi pada musim sejuk ini mereka harus bersama. Ya, mereka boleh pilih, saya tidak mau keluarga ini. Saya tidak mau keluarga ini, kumpulan ini sebab susah mereka kena dicucuk oleh duri itu. Sedih, sakit. Mungkin mereka boleh antara mereka mungkin mereka boleh memilih saya mau ikut jalan sendiri. Saya tidak mau keluarga ini lagi. Apa yang akan terjadi? Landak yang meninggalkan kumpulan itu menjadi seorang ataupun persendirian. Kalau dia keluar dari kumpulan itu pada musim yang sejuk ini, dia tidak akan tahan. Mungkin dia akan mati dalam kesejukan. Tetapi orang landak-landak ini yang sekumpulan ini, kadang keluarga ini, ya memang susah sebab banyak duri ya, tapi mereka selamat. Selamat. Saudara-saudari, Yesus Kristus memberi kita alternatif, yaitu memaafkan orang-orang yang berduri dengan kita. Apakah akibatnya? Membenarkan kita terus kuat di dalam hati dan jiwa. Jangan kita bersendirian. Ya. Kalau bahasa Inggris dikatakan ataupun berbunyi seperti don't be a lone ranger. Jangan menjadi seorang yang macam hero sendiri. Ya, saya kuat, saya boleh hidup berdikari. Jangan. Sebab dalam dunia ini, dalam kehidupan rohani ini, memang kita perlu antara satu sama lain. Kita harus bersatu. Kita harus sejiwa, sehati, sepikir. Adakah gereja kita sehati, sejiwa di dalam Kristus? Apabila seseorang memasuki gereja, apakah dia boleh merasakan perpaduan kita dalam Kristus? Ya, apabila seseorang yang bukan Kristen, mereka datang, mereka masuk ke gereja, mereka dapat lihat apakah reaksi, apakah kehidupan sekeluarga dalam Kristus ini. Mereka dapat merasakan. Saya katakan merasakan. Mereka tahu, gereja ini hebat. Gereja ini memang kuat dalam doa, memang kuat dalam iman. Gereja ini memang kuat dalam puji-pujian. Gereja ini memang kuat sehati, sejiwa. Pasti ini menarik mereka masuk dalam kumpulan kita ini. Amin. Puji Tuhan.
Misi yang kelima, mengerti dan mengenal rahasia Tuhan. Mengerti dan mengenal rahasia Tuhan. Di mana? Juga di Kolose bab 2 yang kedua. Segala kekayaan dan keyakinan mengerti, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Saudara-saudari, saya paham ya, tujuan ataupun misi gereja ialah ya beberapa perkara ya. Antaranya ialah puji-pujian, doa, dan ada satu juga aspek ya, ada satu juga perkara di mana kita harus juga menumpukan perhatian, yaitu gereja, adakah gereja menegaskan ya firman Allah dan berusaha mengenali Kristus. Saya tahu ada gereja bukan di Malaysia ya, tetapi di luar negara. Mereka boleh katakan gereja ini seperti sebuah klub ya, klub sosial ya, ataupun klub-klub. Mereka datang, makan, minum, ya, menari, menyanyi. Tetapi mereka hilang ya. Apakah misi? Apakah misi yang utama gereja dibangunkan? Mereka selalu lupa. Ya, memang nama gereja ada. Tetapi gereja dibangunkan oleh Kristus, oleh Allah, bukan saja untuk sosial. Bukan saja mengenali, halo, apa kabar? Saudara-saudari, apa kabar? Hai, halo. Bukan itu saja. Lebih daripada itu. Yaitu firman Tuhan. Kita harus datang mengenali rahasia Tuhan. Memang Tuhan mau memimpin kita, memberkati kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak tahu apakah pimpinan itu, memang kita disia-sia saja. Sedih ya, sedih. Oleh itu kita datang ke gereja untuk apa? Bukan mengenali saudara itu, pastor itu, saudari itu, program, rancangan. Rancangan apa? Rancangan gereja. Ya, memang bagus ada rancangan-rancangan ya untuk kaum muda-mudi, ya, anak-anak. Memang kita harus ada rancangan supaya kehidupan mereka juga diberkati. Memang kita tahu. Tapi saudara-saudari, apakah tujuan utama misi gereja? Dan adakah saudara-saudari berusaha mengerti firman Tuhan? Atau biarkan firman Tuhan, ya, Alkitab kita ini di dalam kereta dan tunggu hari Minggu. Ya, hari Minggu kita masuk gereja, kita juga bawa Alkitab. Dan selepas itu kita juga biarkan hari Isnin sampai hari Sabtu kita biarkan di dalam kereta. Hanya hari Minggu saja kita bawa. Ya, kita bawa, ya, dan tunjukkan, saya ada Alkitab ya. Jangan ya, jangan begitu. Misi yang keenam, yaitu iman kita jangan diperdayakan. Nah, ini saya akan teruskan ya dengan juga ya nanti sambung ya, dan juga misi yang kelima ini. So misi yang keenam ini ialah iman kita jangan diperdayakan. Jangan diperdayakan ya. Kolose bab 2 ayat yang keempat. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah. Paulus mau jemaat-jemaat ataupun Kristen seperti saudara-saudari mengetahui siapakah mereka percaya. Mengapa mereka percaya?
Bolehkah iman mereka diperdayakan? Ya, Paulus juga mengambil berat ini. Saya rasa ini juga kehendak Tuhan. Tuhan juga mengambil berat ya perjalanan kita, persekutuan kita dengan Kristus ini. Ya. Sebab di dunia ini banyak ajaran sesat. Saya katakan, banyak ajaran sesat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati. Kita jangan diperdayakan macam ya firman Tuhan, macam seperti ya looks like ya nampak seperti firman Tuhan, tetapi itu bukan firman Tuhan. Ya, so kita harus tahu, kita harus mengerti rahasia Allah ini melalui firman Tuhan. Datanglah gereja dengan motif yang bagus, yang tulen, yaitu mengerti, yaitu mau mengerti, lebih dekat kepada Tuhan. Itulah tujuan kita, mengapa kita datang ke gereja. Saudara-saudari, saya mau tanya, tahukah siapa Anda percayai? Siapakah Anda percaya? Saya harap jawaban kamu ialah Yesus Kristus. Amin. Amin. Mengapa Anda percaya? Mengapa? Mengapa Anda percaya kepada Yesus Kristus? Mengapa? Ya. Saya juga ditanya oleh banyak orang ya selama 30 tahun, lebih daripada 30 tahun sebagai seorang pastor, saya melihat banyak orang datang ke gereja. Ada yang datang ke gereja dengan hati yang tulen, ada yang datang dengan motif yang tidak baik, sebab mereka mau mengenal, kalau untuk saudara lah, dia mau mengenal siapakah saudari itu. Ya, tapi motif dia memang tidak bagus lah, ya tidak tulen, tidak tulen ya. Sebab dia mau mengenali bukan Tuhan, tetapi orang lain. Ya. Sedih sekali ya, sedih sekali. Oleh itu saya nak tanya saudara-saudari, ini dua soalan. Ya, soalan dua nih. Ya, lihat di skrin. Siapakah Anda percaya? Harus tahu. Jangan kita tidak tahu. Ya. Dan mengapa Anda percaya? Mengapa Anda percaya kepada Yesus? Misi ketujuh. Kehidupan yang tertib dan teratur. Kehidupan yang tertib dan juga teratur. Di mana kita boleh lihat. Ya, yaitu di Kolose bab yang kedua dan ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak akan di antara kamu, tetapi dalam roh, ya, aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita, ya, tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa Paulus menyebut tentang hidup bertertib dan juga teratur? Mengapa? Saya rasa ada dua jawaban di sini, ya. Dua jawaban. Yaitu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertertib. Ya. Order, ya. Orderly, ya, bukan kelam kabut, ya. Dan melalui kehidupan tertib kita yang juga mencerminkan ciri-ciri Tuhan. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang kelam kabut, huru-hara, tidak ada tentu, tidak ada tujuan. Tidak, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tertib. Ya. Kalau mengikut dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai ke perjanjian baru ini, kita tahu Tuhan melakukan perkara-perkara mengikut kehendak dia, dan kehendak dia begitu, kita boleh katakan, ya, begitu
sistematik, begitu teratur sekali. Ya, ciptaan-ciptaan di dunia dan juga masa-masa yang diberikan dan juga begitu teratur, saya boleh katakan. So oleh itu, mengapa Paulus menyebut tentang hal ini? Inilah jawapannya. Ya, yang pertama. Yang kedua, yang mencerminkan ke gereja jemaat Kolose, mereka begitu serius, begitu bersungguh-sungguh dalam iman mereka. Mereka bukan main-main ya. Mereka datang gereja untuk mengenal Yesus. Bukan mengenal orang lain, saudara itu, bukan. Mereka mau mengenal siapakah Tuhan, siapakah mereka percaya. Ya, mereka begitu bersungguh-sungguh. Dan mereka bersungguh-sungguh dalam penyembahan mereka. Ataupun pelayanan mereka. Ya, itulah siapa? Itulah jemaat pada masa itu. Oleh itu, Paulus begitu senang hati. Ya, dikatakan di sini sukacita, ya, sukacita tetap tertib hidupmu, ya, tertib hidupmu. Kehidupan yang kelam kabut, saudara-saudari, biar saya katakan, memberitahukan kita adalah kehidupan yang kekurangan komunikasi tentang kasih sayang, tentang aman damai, tentang kesukacitaan dan juga iman. Kurang. Kalau kita lihat orang-orang yang begitu kelam kabut, mereka tidak ada arah yang betul ini. Ya, mereka begitu panik sekali, pening sekali. Ya, adakah mereka sukacita? Adakah mereka happy? Puji Tuhan. Tidak. Sebab hati mereka sudah kelam kabut nih. Adakah mereka hidup dalam beriman? Ya, saya meragu-ragu. Ya, adakah mereka begitu aman sekali? Saya juga meragu-ragu. Oleh itu begitu kekurangan ya komunikasi tentang kasih sayang. Ya, dan kehidupan tertib di gereja membenarkan kita. Haleluya, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya, melayani Tuhan. Oh, puji Tuhan, dan juga memuliakan Tuhan. Amin. Amen. Saudara-saudari, kehidupan Anda dalam keadaan bagaimana? Teratur ataupun huru-hara? Ya, jangan beri saya jawaban, tetapi kamu jawab sendiri ya. Saya tidak akan memberi marka. Saya juga tidak tahu macam mana memberi marka, tetapi ini membuka hati kita, membuka mata kita. Tanyalah diri sendiri. Jawablah diri sendiri ya. Adakah gereja kita gereja yang tertib dan teratur? Amin. Akhir sekali, saya nak buat satu kesimpulan ya. Apakah tujuan kehidupan misi Paulus? Mungkin saudara-saudari tertanya-tanya. Mengapa Paulus begitu bergigih, bersemangat melayani Tuhan? Mengapa? Ya. Dan mengapa Paulus dia begitu bekerja kuat melayani gereja. Kemana-mana saja dia pergi, dia melayani, dia begitu kuat sekali, ya, melayani Tuhan. Mengapa? Bagaimana pula dengan saudara-saudari? Apakah tujuan kehidupan misi kita? Apakah tujuan misi kita? Jawabannya di sini. Jawabannya ialah di Kolose bab 1 ayat yang ke-28. Ya, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang Tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Saudara-saudari, tujuan Paulus, tujuan kita melayani Tuhan, mendekati Tuhan,
menjadi orang sempurna, menjadi orang suci, dan juga mengenali Tuhan, mengerti rahasia Tuhan, hanya satu tujuan di sini, yaitu kesempurnaan dalam Kristus. Perfection in Christ. Ya, kesempurnaan dalam Kristus. Itulah jawabannya. Ya, saya harap ya saudara-saudari yang yang kekasih, ya, saya juga harap apa yang kita belajar pada pagi ini kita akan terus saja, ya, kita akan terus menjadi orang yang apa tuh, yang kuat ya dalam iman kita, yang kuat dalam doa, dan juga kita tujuannya ya kita mau menjadi seperti Kristus, ya. Mari kita berdoa. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Puji Tuhan memberi kita satu kesempurnaan, satu masa yang bagus, dan Bapa di surga, saya berdoa saudara-saudariku di mana saja kami berada, kami mau terus bersatu, sehati, sejiwa. Kita mau terus mengerti rahasia Tuhan. Kita mau terus dalam iman kita dikukuhkan. Kita mau terus memberitakan Injil baik ini ya Tuhan. Gunalah kami sebagai alat ya untuk menyebarkan berita baik ini. Tuhan, jadilah gereja kami ini gereja yang kuat, gereja yang kukuh dan memuliakan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kita kata? Amin. Amin. Ya, saudara-saudari, saya harap engkau telah diberkati, dan saya juga harap ya kita akan bersama-sama sekali lagi ya, bersama-sama kita kuat berdoa, kita kuat beriman, dan kita jangan tergoyah, terpedaya ya. Kita akan jumpa lagi ya, kita akan jumpa lagi hari yang sesuai ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita berhenti di sini saja ya. Saya serahkan masa yang seterusnya kepada pemimpin. Puji Tuhan. Amin. Amin.